berdoa terlebih dahulu. Pak yang memimpin doa. Si Muro, pimpin doa Muro. Iya, Aisyah. Berdoa dimulai. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita absen dulu untuk pembelajaran hari ini, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 3. Coba perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang tahu apa maksud daripada gambar berikut ini? Ayo, siapa yang tahu? Udah disebut negara maritim. Kenapa Indonesia itu disebut negara maritim? Ayo, siapa yang tahu? Karena Indonesia perairannya lebih luas daripada daratannya. Iya, benar sekali Aisyah. Karena Indonesia ini perairannya lebih luas daripada daratannya. Siapa yang tahu apa jenis-jenis perairan tersebut? Ayo. Danau, laut, sungai. Benar sekali. Tadi berbicara tentang perairan, kalau daratan apa itu coba? Disebut apa daratan itu? Dataran tinggi dan dataran rendah. Iya, dataran tinggi dan dataran rendah. Contoh dari dataran tinggi apa? Iya. Gunung. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial bagi hayati maupun non-hayati. Tadi kita berbicara tentang perairan, ada kita sebut tadi laut. Jadi kalau ekonomi yang ada di laut apa saja? Ayo. Ikan, terumbu karang, wisata bahari, transportasi antar pulau. Dan transportasi Wisata bahari. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nelayan, petani garam, petani rumput laut, pedagang ikan, pemandu wisata, nakoda kapal. Iya, inilah jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Sebagai negara maritim, kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Ini maksudnya negara lain yang berdagang di perairan Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing.
Yang kedua, terjadinya pembangunan pencampuran atau pelabuhan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Juga munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah dampak yang diakibatkan oleh letak geografis Indonesia. Nah, beberapa dampak yang diakibatkan dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Dampak positifnya, Pak. Dilalui dari perdagangan dunia. ya, Kaya atas sumber daya alam laut. Memiliki keberagaman budaya. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. nah, Tidak merata potensi alam. Tidak merata pembangunan, sulitnya pengawasan wilayah. Yang terjadi konflik kedaerahan, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. ada beberapa kita pahami siapa yang membaca paragraf yang Bapak tampilkan ini. Aku Pak. Siapa? Aku Pak. Kejayaan bahari masa lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Kita melanjut pembelajaran ini. Ayo, ada dua paragraf. Apa ide pokok setiap paragraf tersebut? Ayo. Aku Pak. Ya. sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah lahir sebelum kemerdekaan. Benar sekali. Yang kedua. Aku Pak. Penemuan situs prasejarah di gua-gua di Pulau Munaf, Seram dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Ya. Paragraf pertama ini pokoknya yaitu kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah ada sejak sebelum merdeka. Paragraf kedua ini pokoknya penemuan situs prasejarah menggambarkan bahwa moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut, merupakan Pancasila, merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila. Tadi saya membacakan tentang Pancasila, kita masuk pada perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Di sini ada Bapak perlihatkan 5 gambar. Nomor 1, apa ini gambarnya? Hari raya dan perayaan
agama di Indonesia. Iya, ini hari raya dan perayaan agama di Indonesia, yaitu ada di sini beberapa agama percaya ya. Yang kedua, Bergotong royong. ya bergotong royong. Bergotong royong ini kan masuk juga perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, kalau keempat, Menjenguk orang sakit. menjenguk yang sakit. Gambar yang terakhir, musyawarah. Ini juga termasuk perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Pancasila. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga juga masuk ke dalam kelas tersebut, yaitu persatuan Indonesia. Ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sudah memahami pelajaran pada hari ini? Sudah, Pak. Ya, anak-anak sudah memahami. Adanya atau masih ada yang belum memahami boleh bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang bertanya karena anak-anak sudah benar-benar paham. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, memahami ide pokok. Apalagi? Sila-sila Pancasila. Apalagi? Masih banyak. Nanti dikerjakan ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ada banyak lagi belajar di rumah. Apa akhiri pembelajaran ini? Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.